Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lensa cekung, sifat-sifat dari lensa cekung. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah benda terletak 10 cm di depan lensa cekung. Ini S-nya ya, S-nya yang 10 cm di depan lensa cekung, memiliki jarak fokus, ini F-nya 6 cm, yang mana S-nya lebih besar daripada si F-nya ya. Pertanyaannya, ini bayangannya gimana nih? Bayangannya terbentuk jaraknya berapa dari lensa? Ya mungkin kalau kita perluas lagi sifat-sifat yang lainnya ya, bisa diperbesar atau diperkecil, maya atau nyata, kemudian tegak atau terbalik ya, kayak gitu. Oke, untuk bisa menjawab itu, mari kita simak terlebih dahulu gambaran mengenai lensa cekung. Nah, ini adalah gambaran lensa cekungnya ya. Jadi lensa cekung itu dibentuk oleh dua buah bola ya, irisan dua buah bola yang ngambil bagian sininya nih. Ini kan kalau kita perluas seperti sebuah bola ya, seperti itu. Kita ngambil bagian yang ininya, gabungannya, sehingga memiliki dua buah ruang kanan sama kiri ya. Ada dua buah fokus, ada dua buah R-nya juga ya. Di sini R adalah dua titik fokusnya. Baik, biasanya sebelah kiri itu sebagai area benda kayak gitu. Ya. Oleh karena sifat lensa adalah meneruskan cahaya gitu ya, sehingga dikatakan ruang benda positif itu sebelah kiri, ruang benda negatif sebelah kanan. Kalau kita anggapnya sebelah kiri itu yang ruang bendanya ya, maka kalau di sini positif, di sini sebelah yang negatif. Sebaliknya, bayangannya karena ini diteruskan, harapannya yang positif itu sebelah kanan ya. Kalau bayangannya terletak di sebelah kanan, itu akan bersifat positif. Sebaliknya kalau sebelah kiri itu bersifat negatif. Artinya juga kalau bayangnya sebelah kanan artinya nanti adalah benda yang nyata, sedangkan kalau bendanya sebelah kiri, bayangannya sebelah kiri nanti adalah bayangan yang maya, seperti itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak terlebih dahulu simulasinya sebagai berikut. Oke. Ini adalah simulasi dari lensa divergen atau lensa cekung ya. Di sini ada F, ada 2F, ini lensanya. Ruang pertama, ruang kedua atau sebelah juga nggak masalah ya. Di sini dicontohkan bendanya ada sebelah kiri seperti itu. Bendanya itu dapat diwakili oleh tanda panah atau ABC seperti ini, atau bahkan mungkin lilin ya. Untuk mempermudah biar jelas gambarannya itu kita pakai yang tanda panah aja seperti ini. Nah, ini bendanya nih. Nah, yang ini adalah bayangannya. Kita lihat benda kalau diletakkan pada jarak yang lebih dari 2F gitu ya. Nah, ini F dari jarak F-nya segini nih dari lensanya, ini 2F berarti 2 kali lipatnya. Nah, bendanya kan berarti S-nya segini nih. S-nya itu lebih besar daripada si 2F. Maka kita lihat bayangannya ada di antara lensa dengan si F di ruang yang sebelah kiri ya. Nah, bagaimana kalau kita otak-atik si bendanya, misalkan geser ya ke kanan, perhatikan dengan seksama bahwa bayangannya semakin lama akan semakin membesar. Tuh ya. Kalau di 2F udah lebih besar daripada tadi yang lebih besar dari 2F bendanya ya. Kemudian kalau kita dekatkan lagi, jadi bendanya di antara 2F sama F, maka bayangannya juga akan semakin membesar seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kalau bendanya di antara F sama lensa akan semakin besar juga seperti itu. Nah, dapat diambil kesimpulan awal bahwa gini, bendanya kan sebelah kiri ya. Oleh karena bayangannya juga sebelah kiri, maka bayangannya bayangan yang maya ya. Karena bayangannya nyata itu di sebelah kanan, atau karena sifat lensa adalah meneruskan si cahaya ini ya, kayak gitu. Sehingga harusnya diharapkannya bayangannya ada di sebelah kanan dan dikatakan bayangan yang nyata. Nah, karena bayangannya sebelah kiri juga atau satu ruang dengan ruang benda, maka dikatakan dengan mudahnya gitu ya, biar kita lebih paham aja, biar cepat pahamnya maksudnya. Itu apabila letak bayangan dengan letak benda itu sama atau satu ruang, maka dapat dikatakan juga bahwa si bayangan ini bersifat maya ya. Berarti selama bendanya di sebelah kiri gitu ya, baik itu lebih dari besar dari 2F, atau antara F sampai 2F, atau antara lensa dengan F ya, letaknya S-nya seperti itu, maka bayangannya akan selalu di antara si lensa dengan si F ini ya, atau berarti bayangannya adalah bayangan yang maya. Kemudian
panahnya ke atas, ini juga bisa terlihat dari sini bahwa sifat yang selanjutnya adalah bayangannya adalah tegak ya. Jadi maya tegak. Nah, kalau kita simak dengan teliti juga, ini bayangannya selalu lebih kecil dari si bendanya ya. Sehingga apa? Diperkecil ya. Jadi maya tegak diperkecil kayak gitu. Kecuali misalkan bendanya di sebelah kanan. Nah, itu ya. Kayak gitu. Nanti kita akan bersifat sebaliknya ya. Oke, itu adalah gambaran mengenai sifat lensa cekung yang kita amati lewat simulasi berikut ini ya. Tadi kan di soal antara F dengan S-nya, lebih besar si S-nya ya. Kalau F-nya segini, maka S-nya segini ya. Dari sini dapat kelihatan juga nih ya. Dapat kelihatan bahwa nanti bayangannya akan bersifat maya, kemudian tegak, kemudian diperkecil ya. Untuk lebih jelasnya kita kembali ke soal. Oke, kembali lagi ke soal ini. Jadi di sini bendanya itu terletak 10 cm di depan lensa di sebelah kiri ya. Fokusnya juga 6 di sebelah kiri juga tentunya. Baik, mari kita selesaikan. Jadi oleh karena sebelah kiri, makanya kita tulis S-nya positif gitu ya, yaitu 10 cm. Kemudian untuk fokusnya bagaimana? Nah, untuk lensa cekung itu termasuk lensa yang negatif ya, lensa yang negatif, sehingga nilai F-nya juga akan menjadi negatif. Di sini jarak fokusnya 6 cm, di sini 6 cm ya, tetapi karena lensa cekung termasuk lensa yang negatif, maka kita tulisnya sebagai minus 6 ya, minus 6 cm. Oke, kita akan mencari bayangannya S aksennya berapa kayak gitu. Menggunakan rumus yang sama, yaitu hubungannya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, atau 1/S aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S ya. Dengan kita menyamakan penyebutnya ya, yaitu tinggal dikalikan saja S dikalikan F gitu ya, SF seperti itu. Maka SF dibagi F kan S, tulis ini ya. Kemudian SF dibagi S adalah F, tapi ini minus ya, sehingga minus F. Nah, 1/S aksen sama dengan S min F dibagi S dikalikan F, atau S aksennya tinggal dibalik saja ya, menjadi SF dibagi S min F. Tinggal kita substitusikan nilai S sama nilai F ke rumusan yang sudah jadi ini. S-nya adalah 10 cm, F-nya adalah minus 6 ya cm. Kemudian S-nya tadi 10 dikurangi minus 6 ya cm. Oke, maka hasilnya adalah ini minus 60 ya, minus 60. Kemudian ini adalah 16 ya, 60 bagi 16, 16 kali 3 itu 48, sisanya 12 per 16 itu 3/4, berarti 3/4 atau 3,75 ya. Sehingga hasilnya adalah minus 3,75 cm. Nah, ini dari apa? Dari si letak bayangan dari si lensanya ya. Minus artinya apa sih? Artinya bayangannya adalah bayangan yang maya, berarti sebelah kiri, sebelah sini ya. Berarti sebelah kirinya si lensa sejauh 3,75 cm. Sehingga kalau ini ya, kalau dari sini katakanlah ini berapa tadi, 10 cm, dan ini F-nya adalah 6 cm, maka bayangannya ini nih ya, jaraknya adalah 3,75 cm. Diperkecilkan, seberapa perkecilnya? Tinggal kita rumus aja di M ya, magnitude, yaitu mutlak ya, S aksen dibagi S. Kenapa mutlak? Karena yang namanya perbesaran atau perkecilan itu tidak ada yang negatif, semuanya adalah positif ya. Kalau kita substitusikan menjadi 3,75 per dari berapa, S-nya 10, seperti itu ya. Oke, ini jadi diperkecil sekali ya, seperti itu. Tinggal dihitung aja. Oke, kurang lebih seperti itu mengenai sifat-sifat lensa cekung ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pembahasan video pembahasan selanjutnya ya.